Jika memungkinkan. D. Saya minta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline. E. Saya menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Jadi kita realistis saja ya. Kalau kakak sih di sini akan menjawab A. Tapi adik-adiknya di sini ada yang menjawab C, ada yang menjawab A. Kalau kakak pribadi sih A. Manakah yang benar? Kita lihat. Nah, jadi jawabannya A. Kenapa? Karena kita harus realistis dan kakak. Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatar, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatar. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantarata Saputra. Dan di video kali ini kakak ingin membahas tentang soal-soal CAT SKD ya. Dan di sini kakak sudah siapkan soal, dan pada kali ini kakak ingin membahas TKP, yaitu tes karakteristik pribadi, dengan tema aspek semangat pribadi. Ulangi, aspek semangat berprestasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan di hide, kok di hide ya, maksudnya di klik button loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari kakak. So, bagi kalian yang sudah subscribe, kakak ucapkan terima kasih, dan kita akan record terlebih dahulu. Nah, udah. Jangan lupa untuk share video ini agar teman seperjuangan kalian juga bisa ikut belajar bersama kakak. Kita bahas tema tentang semangat berprestasi. Nah, jadi kita sudah bergabung dengan grup bahas soal. Jadi grup bahas soal ini bisa didapat ketika kalian sudah membeli buku kakak atau ebook kakak. Nah, tata cara pembeliannya bisa cek deskripsi di bawah atau enggak DM IG @taruna_indonesia_tv. Baik, kita akan bahas dari nomor 1. Nah, seperti ini. Kita akan copy dulu seperti biasa. Soal TKP itu merupakan soal yang sangat susah, di mana soal TKP ini tidak diketahui di mana poin tertingginya, karena interval untuk nilai TKP adalah 1-5, dan kita tidak tahu kapan nilai 5 itu dan berada di option manakah, kita nggak tahu. Oke, kita akan bahas untuk soal nomor 1. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Maka A. Saya akan selesaikan tepat pada tanggal 27. B. Kalau tugas lain menumpuk, saya akan meminta izin menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesudah deadline. C. Saya mencoba selesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. D. Saya meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline. E. Saya menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Jadi kita realistis saja ya. Kalau kakak sih di sini akan menjawab A. Tapi adik-adiknya di sini ada yang menjawab C, ada yang menjawab A. Kalau kakak pribadi sih A. Manakah yang benar? Kita lihat. Nah, jadi jawabannya A. Kenapa? Karena kita harus realistis, dan kakak akan bahas di sini
kakak bilang aja ya, kita realistis saja. Kalau misal deadline tanggal 27, ya kita selesaikan tanggal 27, karena kalau udah tanggal 27 ya kita berarti bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. So jawabannya adalah A. Jadi seperti itu adik-adik, kita harus realistis dan kita lihat di sini skornya ya. Yang benar adalah jawabannya A. Yang C itu hanya mendapat jawaban yang C hanya di bawahnya, jadi peringkat 2 itu C. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. So ya, kalian harus realistis. Oke. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, jadi untuk nomor 2, bulan depan ada kesempatan untuk ikut kompetensi dalam bidang yang saya senangi. Maka saya A. Tidak ikut kompetensi, B. Mempersiapkan diri guna memenangkan persaingan, C. Ikut jika ada kemungkinan saya menang, D. Tidak ikut saja daripada kalah, E. Saya ikut karena saya pasti memenangkan persaingan. Oke, ini agak mengganggu ya chatnya. Bulan depan ada kesempatan untuk ikut kompetensi dalam bidang yang saya senangi, maka saya A. Tidak ikut kompetensi, B. Mempersiapkan diri guna memenangkan persaingan, C. Ikut jika ada kemungkinan saya menang. Jadi jawabannya adalah B ya. Ini sangat mudah. Kita lihat. Nah, jawabannya B. Ini masih sangat mudah. Jawabannya B. Oke, next kita lanjut untuk soal nomor 3. Baik, untuk nomor 3, dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya, ditambah lagi dengan adanya deadline. Sikap saya, A. Mengerjakan semua tugas sambil menggerutu dan marah-marah, B. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja yang penting sudah dianggap bertanggung jawab, C. Hanya mengerjakan pekerjaan yang saya senangi, D. Mengkonsumsi obat suplemen untuk mendongkrak tenaga saya dalam menyelesaikan semua tugas, C. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target. Ya jelas jawabannya E ya. Ini sangat mudah. Nah, kita lihat jawabannya E. So, kita next saja untuk nomor 4. Karena adik-adiknya juga pasti menjawab E. Ini masih sangat mudah. Sip, jawabannya adalah E. Next, kita lanjut untuk soal nomor 4. Ketika gagal mencapai sesuatu yang diinginkan, saya mohon maaf video terputus karena tadi ada yang nelpon. So, kita lanjutin lagi. Baik, untuk nomor berapa sekarang ya? Berarti nomor 4. Ketika gagal mencapai sesuatu yang diinginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya tersebut, B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, C. Bersedia hati, D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kekurangan penyebab kegagalan, E. Meminta bantuan orang-orang terdekat. Jadi ini sangat mudah juga, jawabannya adalah D. Ya, betul. Jawabannya adalah D, masih mudah ya. Dan adik-adiknya pun juga rata-rata menjawab D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Sip, jawabannya D. Lanjut untuk soal nomor 4. Anda adalah seorang karyawan di perusahaan perdagangan
Anda memahami bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional untuk beberapa jenis produk. Apa visi Anda terhadap kondisi tersebut? A. Saya mengusulkan kepada atasan untuk mengoptimalkan perdagangan produk-produk tersebut karena memiliki keunggulan harga murah dan ketersediaan barang. B. Hal itu mungkin sudah ditangani oleh karyawan lain karena kantor Kementerian Perdagangan ada banyak rekan lain. C. Saya kurang berani mengusulkan ini itu pada pimpinan. D. Saya kurang yakin produk. Nah, kalau misalnya kalian menemui soal seperti ini, kalian cukup jawab aja. Ini pasti jawabannya A, karena memang A yang paling kompeten, ya. Kita bisa lihat dari jawabannya. Nah, jawabannya A, benar kan? Dan di sini adik-adiknya juga menjawab A. Semua menjawab A. Nah, jadi seperti itu. Dan kakak jujur paling nggak suka ketika ada di grup yang bertanya seperti ini ketika kakak lagi bahas soal. Ini akan kakak kick nanti. Dan jujur kakak tidak suka. Kakak akan kakak jujur aja nggak suka. Oke, next kita lanjut untuk soal nomor 5. Dan ini soal terakhir akan kakak bahas, dan selanjutnya biarkan mereka aja membahas soal lain. Baik, untuk nomor 5. Bagi saya untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, saya harus melakukan A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar dari kinerja yang tinggi. C. Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. D. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang rekan kerja dan pimpinan. E. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. So, kita langsung aja karena memang kakak udah nggak konsen gara-gara tadi di grup. Jadi langsung aja ya. Jawabannya adalah B. Jadi di sini adik-adiknya rata-rata menjawab C, ada juga B dan banyakan B. Ada juga yang D. So, kita akan bahas saja ya. Jadi jawabannya adalah B. So, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini, dan mohon maaf apabila kita menemui suatu hal yang tidak diinginkan tadi di grup, karena memang yang namanya orang ya yang masuk grup ini adalah sekitar 1.300-an. So ya, jadi wajar aja kita mengikuti, maksudnya kita menemui hal-hal seperti itu ya, jadi wajar aja. So ya memang, tapi posisi yang namanya kakak lagi kerja ada tugas, terus menyempatkan diri seperti ini, melihat di grup seperti ini, jadi kakak kadang jengkel juga, kenapa sih kakak udah menyiapkan waktu untuk hal ini, masih aja ada yang membahas tentang hal lain. Itu nggak suka, jujur kakak nggak suka, dan itu membuat mood kakak itu jadi nggak konsen. Kayak tadi yang nomor 5 terakhir, kakak udah stop, padahal di sini masih banyak lagi soal yang harus kita bahas, cuma kakak stop karena kakak udah nggak konsen karena hal tersebut. Makanya untuk yang masuk grup ini, tolong jaga sikap, lebih baik lagi kita belajar, kita harus benar-benar saling mengerti lah gitu. Kondisi kakak kerja, banyak tugas, jangan sampai kakak emosi nggak jelas gitu kan, nggak enak dilihat gitu loh. So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe tentunya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah pada video ini. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang belum tes. Silahkan kalian nanti pantengin terus channel kakak, karena kakak akan sehari 2 kali akan membahas soal-soal tentang CAT-SKD sebelum kalian ujian, dan membocorkan yang kisi-kisi yang sudah kakak dengar tentunya. Oke, so mungkin itu aja, and see you next time. Peace.